saya ketemu sama ibunya atau ibu mertua ya, ibunya istri saya namanya Ibu Lilis Irawati. Nah di situ walaupun sama ibunya saya kurang tahu, tapi tahu saudara gitu. Iya, karena saking nggak pernah ketemu iya. gitu. Nah di situ singkat aja ya guys ya. Iya, singkat cerita aja. Nah di situ akhirnya saya kira-kira ini orang punya anak nggak ya? Kalau punya anak, saya maksudnya mau saya pinta secara langsung dan kepo. Akhirnya nemulah foto-fotonya itu dulu yang nggak pakai hijab. Belum pakai jilbab sayanya. Nah, karena kan ini saya ada Aman itu baru 1 tahun, belum 1 tahun nih jilbab tuh belum 1 tahun. Saya bilang, wah ini anaknya bagus juga nih gitu ya. Cantik gitu. Saya pengen punya istri yang bibirnya kecil gitu. Dan alhamdulillahnya qadarullah di situ saya nggak langsung nanya ke ibunya istri saya tanya langsung ke saudara nanya. Saudara yang dekat sama Abi dan kebetulan dekat juga sama keluarga saya. Saya bilang itu Ibu Lilis punya anak enggak? Katanya. Saya pura-pura padahal udah tahu. Iya punya, namanya Feni. Nah di situ salamin dong, salam dari saya. Nah disalamin lah sama ponakan juga dari Bekasi. Nah dari Bekasi itu yang sahabat aku itu Beleh iya, ponakan aku. Ngobrol akhirnya ya qadarullah ya, jodoh itu nggak ada yang tahu. Iya. Bukan saya yang telepon duluan, tapi tiba-tiba kamu Enggak telepon duluan, bentar. Bentar, cut dulu, bentar. Nanti takut salah paham. Jadi gini, karena Beleh itu tahu segala tentang Feni ya, Nova ya, yang ponakan aku itu panggilannya Beleh. Nah, dia tuh kan tahu aku tuh lagi namanya sakit hati banget sama laki-laki, dan waktu itu pernah sempat terucap juga sama Beleh, Bel, gua gak bakalan mau pacaran lagi, tapi kalau suatu saat nanti ada cowok yang tiba-tiba langsung pengen ngajakin gua nikah, gua ayo. Nah, Bel itu kan pengen nyemangatin aku lagi. Akhirnya dia telepon, Bel, ada yang mau nih sama lu, tapi masih saudara. Siapa? Itu tuh Om Ryan yang kerja di Arab Saudi. Ih siapa sih gitu kan, masih yang gak mau tua. Dulu tuh gitu dulu ya. Karena Feni dulu tuh maksudnya gak suka sama yang tua-tua, gak tau kenapa, namanya juga jodoh ya Biu, ternyata Masya Allah. Nah akhirnya waktu itu Feni kepoin tuh siapa sih yang itu, dicek lah Facebooknya. Padahal Feni udah gak main Facebook saat itu ya. Akhirnya Feni login lagi Facebook, penasaran cari Yayan itu siapa, dan lihat Feni lihat foto-fotonya, cakep juga gitu kan. Udah gitu akhirnya tapi pas dilihatin ternyata yang selalu komennya tuh cewek semua. Nah ada salah satu cewek yang orang Korea itu ngomongnya bahasa Inggris di situ ya. Ini siapa sih? Ya udahlah, aku biarin dulu aja kan. Akhirnya Feni accept tuh, dia kan apa sih kalau Facebook tuh follow apa sih ya, Facebook itu dulu apa sih? Nge-add Facebook Feni, dan Feni nge-confirm. Udah sekitar 1,5 bulan Feni confirm, ini orang kenapa nggak ngechat? Gila kan? Ya ngomong aja, lu penasaran. Ya udahlah, Feni tuh ya udah ini orang saudara ya, silaturahmi aja ya. Akhirnya Feni chat gini, assalamualaikum, chattingnya masih assalamualaikum, ini saudara ibu ya, tanda tanya. Terus mungkin dia itu nah Feni mau nanya perasaan Abi, belum Feni tanya perasaan Abi ketika Feni chat waktu itu di Facebook message, apa tuh perasaannya? Wah ini jodoh gue. Karena iya bener, kalau hati udah yakin tuh keyakinan mengalahkan segalanya guys. Iya. Walaupun saya saat itu lagi dideketin sama cewek Korea, karena berbeda keyakinan, berbeda agama. Umi saya juga nggak saya kasih tahu, kalau dikasih tahu ditampol itu. Iya. Ditampolnya maksudnya lu jangan PHP-in anak orang gitu loh. Iya. Nah di situ sebenarnya saya sama orang Korea itu Bun enggak menyatakan bahwa kita ini pacaran, enggak, cuman saya sebagai laki-laki dewasa bahwa tahu bahwa anak itu tuh disangkanya deket sama dia tuh pacaran gitu loh. Nah kan kalau biasanya ya setahu Feni, kalau di luar negeri gitu itu biasanya kalau kita memang dekat ya udah kita jadi punya relationship tanpa perlu
menyatakan aku suka kamu, kamu suka aku gitu. Tapi kan tidak buat aku. Iya. Aku ini mendekati aku ini dulu statusnya supirnya si cewek Korea karena dulu ceritanya panjang lah. Pada intinya saya ini supir taksi dan nganterin bolak-balik sekolah ke sekolah Korea di Jeddah, dan akhirnya saya ajarin bahasa Arab. Ya mungkin baper dari situ. Nah di situ alhamdulillahnya dengan petunjuk Allah saya diketemukan lagi si cewek Korea itu bro-broan ke saya, ngasih uang bla bla dan lain sebagainya, makanan enak. Karena hati ini tidak yakin karena berbeda keyakinan, berbeda agama, alhamdulillahnya ada pertolongan dari Allah. Secara tidak langsung, wah ini jodoh gua nih, langsung ngechat. Nah di situ saya langsung ngomongnya tuh bukan ngajak, langsung menohok. Kamu mau tahu aja apa mau tahu banget? Dia kan nanya, kamu saudara ibu ya? Mau tahu aja, mau tahu banget? Bilang gitu. Ujung-ujungnya saya tanya gini, kamu mau nggak nikah sama saya? Enggak, kamu mau nggak jadi istri saya? Kamu mau nggak jadi istri saya? Wah, istri saya kan langsung krik istri gitu kan. Masya Allah, ini kayak jauh. Jadi gini loh, Feni selama ini selalu berdoa kalau ada yang ngajak nikah, Feni mau. Iya. Nah ini tiba-tiba ada yang ngajak nikah. Terus dia juga cerita bahwa saya juga udah punya anak, ada yang udah besar juga, ada yang udah SMP. Kamu mau nggak? Kamu siap? Ya udahlah, Feni pikirin dulu waktu itu kan. Terus ya udahlah, kita hanya menjalin komunikasi lewat chatting ya, waktu itu lewat telepon. Jadi penjajakannya lewat telepon aja gitu kan, bener-bener. Dan itu pun terus terang waktu kita ta'aruf dulu udah ada pertentangan dari dua keluarga. Karena orang-orang itu menilai bahwa saya ini seneng kawin dan cerai. Itu image-nya ya, image dari padahal luar. Saya ini terus terang justru karena perceraiannya itu hanya Allah yang tahu ya. Tapi yang jelas teman-teman bisa nilai sendiri, walaupun saya cerai, sekarang anak-anak saya berkumpul di satu atap, dan alhamdulillah saya sekarang dapat istri yang benar-benar bisa merangkul anak-anak saya. Amin, insyaallah. Itu bagian dari doa saya, Allah benar-benar mengijabah doa saya mendapatkan istri yang solehah, pinter. Amin. Wah, pokoknya alhamdulillah saya bangga banget punya istri seperti sekarang ini, bisa mendidik anak-anak saya. Nah jadi gitulah guys perjalanan kisah. Nah sekarang kita mau cerita sedikit, bukan cerita sedikit, lanjutin. Jadi pertentangannya tuh apa aja? Dari keluarga Abi dulu atau dari keluarga Feni dulu? Ya silakan aja, sok langsung cerita. Feni dulu, ya udah. Jadi kan tadi lanjut ya dari Abi. Nah pada saat itu Abi juga langsung nelfon ke ibu saya. Bu, langsung minta kan, Bu, Yayan pengen nikahin teteh nanti pas Yayan pulang. Sok mulai dari sekarang sampai nanti Yayan pulang, katanya teteh udah tanggung jawab Yayan gitu katanya pada saat itu. Jadi dulu Kang Maman itu bener-bener Masya Allah membantu ibu bapak Feni di akhir kuliah Feni itu di saat detik-detik Feni mau lulus ya Bio. Masya Allah, terima kasih banyak. Nah tapi waktu itu tuh ada pertentangan kalau di keluarga Feni itu di bapak Feni ya Bio. Karena mungkin bokap tuh melihat dari masa lalu. Nah pertama gini, anaknya belum lulus, terus nanti kalau misalnya lulus baru juga lulus, belum merasakan dunia kerja udah diambil sama Abi gitu loh, udah diambil. Sedangkan bapak tuh tahu kalau anak perempuan itu kalau udah dinikahi itu milik suaminya, bukan milik orang tuanya lagi. Nah itu pertama. Yang kedua katanya ya kamu siap nggak, bukan masalah kamu kawin cerai, bukan kamu siap nggak di usia kamu seperti ini kamu menjadi ibu sambung dan ada anaknya yang udah besar dan jaraknya sama kamu tuh nggak jauh, bagaikan adik sendiri, kata bapak tuh. Kamu siap apa enggak? Sok dipikirin dulu, itu kuncinya. Tapi
dengan keyakinan Feni dan mohon petunjuk selalu sama Allah. Feni berdoa, ya alhamdulillah ternyata kita memang jodoh ya Bil. Pada saat Abi melamar pun, bapak saya tuh dikerubunin halaman tuh waktu itu. Sengaja. Bawa banyak ustad. Jadi akhirnya ya diterima juga lamarannya ya. Nah kalau di keluarga Abi pertentangannya tuh apa aja? Pertentangannya karena melihat kamu itu terlalu muda buat aku. Iya. Kamu udah laki-laki yang benar-benar udah sering mateng. Iya. Udah punya anak. Kira-kira sanggup nggak melihat profil kamu tuh anak baru lulus kuliah, yang seharusnya itu masih merasakan kesana kemari. Iya, betul. Tiba-tiba harus ngurus anak-anak. Jadi yang apa maksudnya? Usia aku kan masih senang main gitu. Apakah benar nanti bisa ngurusin anak-anaknya kamu gitu kan? Dan pertentangan karena kita kan saudara. Nah itu ada satu lagi yang kemarin kita bikin videonya kakek Haji Aput, Masya Allah, yang waktu itu menjadi saksi di keluarga kita, di pernikahan kita. Dulu juga kakek Aput ngasih tahu bahwa sebelum nikah tuh ngasih wejangan, kalian ini saudara, kalian berdua saudara. Kalau benar bisa membuka tali silaturahmi, bisa memanjangkan silaturahmi, tapi kalau kalian gak benar itu bisa memutuskan tali saudara. Itu katanya. Dan itu yang selalu kita ingat sampai kapanpun. Makanya Feni kalau misalnya yang namanya rumah tangga kan pasti ada ya yang namanya percecokan ini itu, dan kita berdua ini selalu menyelesaikan masalah gitu. Maksudnya nggak pernah tuh masalah tuh di hari-hari gimana Bi, disimpan berhari-hari. Makanya kalau ada masalah hari ini kita selesaikan, cari solusinya, karena yang namanya rumah tangga itu pasti ada masalah gitu. Benar gak Bil? Betul. Dan apalagi melihat background saya mungkin karena seorang TKI yang kerja di luar negeri terus. Nah itu, jadi keluarga itu selalu bertentangnya gini, kamu mau ninggalin istri lagi gitu kan. Dan memang ternyata benar tinggalinnya lama, 5 tahun. Saya ini sama istri guys, nikah 3 bulan. Terus saya tinggalin kerja ke Arab karena di situ saya punya semangat muda lagi, terbawa muda sama istri. Ya, istri saya ini termasuk milenial. Di saat saya terpuruk, istri saya mendukung. Iya. Coba kamu usaha jangan di situ terus, coba nge-YouTube. Nah itu, jadi awal mulanya itu kan udah pernah kita ceritain ya. Kalau Abi nge-YouTube itu gara-gara pada saat itu memang di Arab Abi kehilangan pekerjaan gitu. Nah jadi guys, sekali lagi ya, Feni itu menikah sama Kang Alman di saat Kang Alman tidak punya apa-apa, nggak punya rumah, nggak punya mobil, gak punya, waktu itu hanya punya tinggal sisa tanah yang kita jual ya untuk beli rumah ini, untuk dijadikan DP ya waktu itu. Nah Alman hanya punya itu waktu itu, dan motor. Kang Alman tuh dulu beliin Feni motor untuk kendaraan nganterin anak-anak sekolah. Itu motor Vario itu bener-bener jadi kenangan Feni saat Kang Alman gak ada. Jadi waktu itu tuh kemana-mana Feni sama anak-anak tuh pakai motor, nganterin anak-anak sekolah, les dan lain sebagainya. Dan alhamdulillah sekarang Allah memberikan rezeki sama kita ya Biu. Rezeki tuh nggak hanya uang ya, tapi kita kumpulin itu rezeki. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi kayak gitu tuh. Aduh jadi sedih. Alhamdulillah. Feni bahagia. Kalau ceritain masalah perjalanan saya ketemu sama istri nggak panjang banget, nggak ada habisnya, nggak kelar, apalagi ya perjalanan kita. Sebenarnya dulu Kang Alman nggak ada niatan ninggalin Feni 5 tahun, nggak ada. Kang Alman tuh dulu bilangnya 1-2 tahun pulang. Tapi karena waktu itu posisinya terjepit, banyak hutang, kita udah maksudnya udah kebangun rumah ini gitu kan posisinya. Dan Feni juga selalu didukung sama keluarga, nggak apa-apa, doain aja suami mah gitu kan.
Ya, alhamdulillah 5 tahun sudah berlalu dan mudah-mudahan niat Kang Alman sekarang membawa Feni 3 bulan ke Arab untuk beribadah, untuk menapak tilas tempat-tempat Kang Alman kerja. Mudah-mudahan terrealisasi ya, Biu. Amin. Doain aja teman-teman, Feni nggak bosan-bosan minta doanya, mudah-mudahan dilancarkan, dipermudah dan selamat sampai tujuan. Amin amin ya rabbal alamin. Feni sama Kang Alman dilimpahkan nikmat sehat, nikmat iman, nikmat rizki agar segera berangkat ke Arab. Amin amin ya rabbal alamin. Feni juga doain buat teman-teman semua, sahabat Feni, Alman Family, selalu dilimpahkan nikmat sehat, nikmat iman, nikmat rezeki yang halal dan barokah, bisa melaksanakan ibadah haji dan umroh. Mudah-mudahan tahun depan ibadah haji dibuka dan umrohnya sudah normal kembali. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Oke deh guys, segitu dulu aja video Feni kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semua. Yang baik bisa kalian ambil, yang buruk dibuang jauh-jauh ya. Hidup itu banyak pilihan. Hidup itu banyak pilihan, kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kalau gitu, thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video. Bye bye.